Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umat-umatnya diberkahi dan disampaikan pada bulan Ramadan? Ada sebuah pertanyaan yang besar. Ada apa di bulan Ramadan? Maka kita semua mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khatimul anbiya, Nabi yang nomor ceret, Nabi yang terakhir. Kita semua mengetahui bila kita bandingkan umur umat-umat terdahulu dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, mereka hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan dalam beribadah. Maka ini adalah nikmat yang tiada tara. Betapa banyak di luar sana mereka yang berkeinginan untuk hadir bersama kita melaksanakan salat Jumat, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi mereka dengan sakit, sehingga mereka uzur untuk hadir bersama kita. Betapa banyak di luar sana mereka yang tidak digerakkan hatinya untuk ke masjid, tidak mendapat hidayah. Maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar bagi kita, bagi umat Islam, manakala ketika kita dibimbing dengan hidayahnya, taat, patuh dengan semua aturan yang Allah berikan. Maka begitu juga manakala ketika kita masuk di rumah Allah ini, kita niatkan i'tikaf, sehingga kita tidak hanya mendapatkan pahala salat Jumat dan mendengarkan khutbah, melainkan pahala untuk i'tikaf pun Allah berikan kepada kita. Selawat berikan salam senantiasa kita persembahkan kepada penghulu alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah merubah rona kehidupan manusia, yang telah mengangkat harkat martabat Islam, yang dulunya agama Islam itu dianggap agama yang aneh, agama yang dikucilkan, agama yang diperangi. Berkat kegigihan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengangkat harkat martabat Islam ini, sehingga panji Islam menyebar seantero dunia, dan Islam dinobatkan beliau adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Maka tadi BKM kita telah mengumumkan kepada kita pada hari ini telah masuk 1 Sya'ban.
Maka para ulama salafus saleh 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, maka mereka menadahkan meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkan umurku, sampaikan aku di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, manakala sejak masuk bulan Rajab, maka beliau menganjurkan kita umatnya perbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa para ulama salafus saleh begitu gigihnya berkeinginan mengazamkan niatnya hingga sampai di bulan Ramadan? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umat-umatnya diberkahi dan disampaikan pada bulan Ramadan? Ada sebuah pertanyaan yang besar. Ada apa di bulan Ramadan? Maka kita semua mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khatimul anbiya, nabi yang nomor ceret, nabi yang terakhir. Kita semua mengetahui bila kita bandingkan umur umat-umat terdahulu dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, mereka hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Namun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia adalah khatimul anbiya, walaupun umatnya pendek-pendek umurnya, tapi umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling afdal, yang paling utama. Umat Nabi Muhammad adalah yang umurnya pendek, yang amalan sedikit, namun mereka pintu surga tidak akan dibukakan sebelum diinjak oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umatnya. Apa rahasianya? Rahasianya salah satunya ada di dalam bulan Ramadan. Maka kita semua mengetahui bahwa bulan Ramadan tersebut adalah amal ibadat dilipat gandakan. Kita semua mengetahui bahwa ketika bulan Ramadan semua setan-setan akan dibelenggu. Semua kita mengetahui bahwasanya ketika bulan Ramadan pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Maknanya adalah bahwasanya Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika bulan Ramadan tersebut merupakan benar-benar bulan itqun minan nar, bulan penghapus dosa, bulan paling banyak umat Islam hambanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka bulan Ramadan itu adalah diibaratkan sebuah pertandingan, hari hanya ada di bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Sya'ban ini adalah bulanan latihan bagi kita. Latihan bagi kita untuk mempersiapkan ibadah yang super ekstra, yang pahalanya juga adalah super ekstra dan penuh double, yaitu di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran secara istiqamah? Andai kata di bulan Ramadan kita jauh daripada Al-Quran. Sudah bertahun-tahun kita rasakan, manakala ketika memasuki awal bulan Ramadan, maka masjid penuh, bahkan sampai ke teras-teras semuanya penuh. Di rata-rata masjid, termasuk di masjid ini juga. Namun dengan bertambahnya Ramadan, dengan bertambahnya hari, maka saf yang tadi sampai ke belakang mulai maju, tinggallah satu saf, dua saf.
Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada tamrinat, tidak ada latihan uji coba di luar bulan Ramadan. Maka inilah waktu kita untuk uji coba, latihan kita untuk menghadapi hari H ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dari sekarang kita membiasakan untuk bersedekah. Apalagi di sini ada terkoordinir cara bersedekah. Diarahkan untuk bersedekah, diarahkan untuk ke masjid, diarahkan untuk sedekah Jumat. Kita biasakan dari sekarang, sehingga manakala ketika kita memasuki bulan Ramadan, tangan kita ringan untuk bersedekah. Kalau kita tidak biasakan, maka terasa akan berat, sehingga manakala ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita tahan puasa sehari suntuk, namun kita balas dendam ketika berbuka, dan habis semuanya mubazir, uang kita hanya terbuang menjadi basi. Kenapa? Karena kita tidak biasakan di bulan Ramadan dalam memberi, bersedekah. Begitu juga ketika kita berpuasa, manakala ketika hari pertama puasa Ramadan, sering kita lihat orang-orang ketika zuhur dia hendak makan. Dia tahu dirinya berpuasa, ternyata aku berpuasa pada hari ini. Ketika ia haus, ia ingin minum. Kenapa? Karena dia tidak melatih dirinya berpuasa di luar bulan Ramadan. Begitu juga membaca Al-Quran. Manakala ketika kita tidak membiasakan membaca Al-Quran di luar Ramadan, maka jangan harap kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana ulama salafus saleh yang ada di Timur Tengah, maka ketika memasuki bulan Ramadan, maka mereka akan meliburkan sekolah. Manakala ketika memasuki bulan Ramadan, maka mereka akan menjadikan jam kerja yang biasanya sehari pun dipotong hanya setengah hari. Karena kenapa? Bulan Ramadan adalah bulannya ibadah. Sehingga banyak mereka manakala ketika masuk bulan Ramadan, maka mereka mendekatkan diri dengan Al-Quran. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 5 hari sekali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 2 hari sekali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 hari sekali khatam. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali khatam. Namun kita kadangkala hanya membaca Al-Quran hanya di awal Ramadan. Ketika masuk pertengahan, maka Al-Quran pun hilang. Padahal bulan Ramadan adalah syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan dikenal juga adalah bulannya Al-Quran. Kenapa bulan Al-Quran? Karena bulannya di sana, di sini, di rumah, di kantor, dan di mana-mana semuanya mereka membaca Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan orang yang bertakwa itu Allah akan berikan jalan keluar, solusi di segala lirik kehidupannya. Dan Allah akan cucurkan rezeki yang tiada tara, yang melimpah, yang datang dari segala penjuru. Sekarang kita semua adalah iman kita lemah, sehingga kita berasumsi orang yang senang itu adalah orang yang banyak uang.
Kita berpikiran adalah orang yang senang itu adalah orang yang berkendaraan mewah. Kita mengakui adalah orang yang senang itu adalah orang yang punya jabatan tinggi. Padahal pada hakikatnya adalah kenikmatan, kesenangan, ketenangan, semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga kita menjauhi Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Pada rezeki itu datang dari Al-Quran. Semakin banyak kita baca, semakin banyak rezeki kita. Semakin banyak kita baca, semakin tenang kita. Semakin banyak kita baca, semakin bahagia kita. Kenapa kita membaca Al-Quran tidak tenang, tidak bahagia, tidak banyak rezeki? Karena kita menaruh keimanan setengah-tengah dengan Al-Quran. Maka oleh karena itu, dari sekarang kita memulai untuk mengawali, untuk dekat membasahi lidah kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak mesti dari surah Al-Baqarah, tidak mesti dari surah An-Nisa, Al-Ma'idah dan surah-surah panjang yang lainnya, melainkan Al-Fatihah yang kita hafal, lazimkan. Al-Ikhlas yang kita hafal, bacakan. Maka para sahabat ada yang menyimpul 1000 simpulan. Setiap satu simpul sebelum tidur dia baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Padahal dia hafal Al-Quran. Namun untuk mendapatkan fadilah yang besar dari Al-Quran, setiap malam dia baca 1000 Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Maka ibadah itu mudah. Tinggal kita membiasakan diri. Tinggal kita mendekatkan diri. Tinggal kita mewarnai diri kita. Hendak ke manakah sisa umur ini kita gunakan. Umur tetap habis. Dan kita akan tetap dihisab. Manakala ketika kita mewarnai dengan warna Al-Quran, maka Al-Quran itu sebagai hujjah bagi kita. Tiada teman yang paling setia kepada kita kecuali Al-Quran. Tiada yang dapat memberikan syafaat kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran adalah salah satu hamba Allah yang dapat memberikan syafaat kepada pembacanya, bahkan dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Bahkan di riwayat yang lain bahwasanya orang yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, dia bisa mengangkat, memasukkan orang yang positif masuk neraka, dipindahkannya masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keluarganya Al-Quran. Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Usikum bi nafsi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.